adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, sebelum kita mulai untuk mendengarkan cerita hari ini, mari kita bersatu dalam doa ya. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur untuk satu minggu ini kami tidak kekurangan suatu apapun. Kami masih bisa hidup, kami bisa bernafas. Kami bersyukur atas berkat-Mu. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan berkati Kak Adra, baik kami juga mendengarkan agar kami bisa fokus mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, masih ngebahas tentang Abraham. Kita buka Alkitab kita. Nih Kak Adra udah pegang Alkitab ya. Kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Oke, udah buka semuanya? Nah, jadi ini ceritanya di ayat 2. Tuhan berfirman kepada Abraham untuk mengambil anaknya, Ishak ya. Mengambil anaknya Ishak untuk dijadikan sebagai korban bakaran. Kira-kira gimana perasaan Abraham? Abraham dan Sarah itu baru punya Ishak ketika mereka udah tua. Jadi itu penantian mereka itu sangat lama. Tapi ketika Ishak udah lahir, udah besar, ya, malah diminta untuk dijadikan sebagai korban bakaran. Kira-kira gimana adik-adik perasaannya? Nah, Abraham ini nggak pakai A-I-U-E-O, dia taat sama perintah Tuhan. Ketika besok pagi tuh Abraham langsung bangunin Ishak. Dia langsung pergi ke tempat tanah Moria itu yang disuruh sama Tuhan. Jadi Abraham, Ishak sama kedua pembantunya mereka pergi ke sana. Nah, ketika udah jalan selama 3 hari, akhirnya Abraham ngeliat tuh, oh itu adalah gunung yang disuruh sama Tuhan. Itu adalah tempat yang disuruh sama Tuhan. Jadi dia minta pembantunya tunggu di situ. Jadi yang lanjutin perjalanannya itu adalah Ishak dan Abraham. Nah, di situ Abraham sama Ishak udah kayu untuk korban bakarannya, udah siapin api. Nah, pas lagi di tengah jalan itu, Ishak nanya, Pah, ini kan udah ada kayunya, ini udah ada apinya. Terus korban bakarannya mana? Dombanya mana gitu kan untuk yang dikorbankan. Lalu Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Padahal Ishaklah yang akan dikorbankan. Nah, ketika udah sampai nih di atas gunung, terus Abraham bikin mesbah, terus nyiapin kayunya, nyiapin apinya, lalu Ishak anaknya diikat. Udah diikat, ditaruh di atas mesbah. Pas si Abraham ngambil pisau, ya kan, seret gitu. Nah, disitulah dia mendengar suara Tuhan. Dia bilang, Abraham, jangan kau bunuh anakmu itu. Sebab sudah kuketahui bahwa kamu taat kepadaku. Jadi, Abraham itu taat sama perintah Tuhan. Sama firman Tuhan, Abraham taat. Walaupun dia harus mengorbankan anaknya. Dia ngelihat di dekat situ ada anak domba yang tanduknya itu nyangkut. Dan akhirnya si Ishak gak jadi dikorbankan. Dia ambil anak domba itu. Akhirnya dia mempersembahkan anak domba itu sebagai gantinya. Dan untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Abraham yang mengatakan bahwa Abraham akan diberkati dan keturunannya Abraham akan sangat banyak. Habis itu Abraham dan Ishak turun. Nah, adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita hari ini adalah Abraham taat sama firman Tuhan. Walaupun itu sebenarnya susah ya dilakukan. Kalau kita pikir secara manusiawi, kita pikir secara logika, Abraham punya Ishak itu penantiannya sangat lama. Berarti dia sangat sayang banget sama si Ishak. Tapi ketika Tuhan minta Ishak dikorbankan, dia nggak pikir A-I-U-E-O, Abraham taat. Nah, adik-adik, kita harus kayak gitu juga ya. Walaupun kadang-kadang firman Tuhan itu susah banget kita lakukan, tapi kita harus taat. Karena disitulah kita dibentuk menjadi anak-anak Tuhan. Mau ya kita jadi anak-anak Tuhan? Nah, kalau gitu kita berdoa. Yuk semua lipat tangan, tutup mata.
Kak Adra akan pimpin dalam doa ya. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dari Abraham. Kami mau Tuhan untuk taat seperti Abraham. Kami tahu Tuhan kadang-kadang kami suka sulit untuk taat karena firman-Mu. Tetapi kami mau dibentuk, kami mau belajar, kami mau taat kepada firman-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan, bentuk kami agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayat hafalannya dari Kejadian 22 ayat 18 yang oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Oke, hafalin ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.